Saya kadang heran, akhir-akhir ini, beberapa kawan yang jelas punya latar belakang bela diri tapi terang-terangan juga berlatih bela diri yang satu ini. Bahkan mereka gunakan gerakan yang paling dikenal saat bertanding sebagai salam pembuka. Padahal bertahun-tahun mereka punya basic bela diri sendiri. Dan seakan terlupakan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa perguruan bela diri ini jadi semakin lebih dikenal. Ditambah ada juga yang jadi influencer untuk memperkenalkan. Itu bisa jadi prestasi, namun yang anehnya lagi di sebalik ini semua, perguruan itu seperti membiarkan namanya tercoreng, karena ulah anggota mereka yang kerap membuat aksi onar dan konvoi. Pertanyaan saya, masa petingginya nggak ada yang turun tangan? Apa ini termasuk strategi dan ada tokoh intelektualnya? Karena cara ini sudah sama seperti ormas kebanyakan, yang suka timbulkan ketakutan kalau mereka membuat keramaian. Dan sama seperti ormas, kebanyakan para anggotanya yang menjadi oknum, justru tidak paham dampak perbuatan mereka. Mereka tidak sadar bisa dijadikan sekam yang mudah terbakar demi tujuan lain. Bukankah faktanya begitu ormas di negeri ini? Dan apa mereka bisa dibubarkan? Ada sih yang dibubarkan. Ormas yang terang-terangan jadi polisi akhlak, itu dibubarkan. Dianggap semena-mena dan main hakim sendiri. Karena urusan moral katanya hak asasi, jadi pantas dibubarkan. Itu saja ormas yang dibubarkan. Karena itu saya jadi bertanya-tanya apa maksud dari ini semua. Sadarkah kita jika ormas itu jika punya banyak anggota, cukup berpengaruh dalam hal suara? Bedanya ormas dan partai politik hanya dari segi latar belakang anggota dan bentuk dan sistem organisasinya saja. Kalau partai dikenal sebagai wadah kekuasaan yang covernya adalah intelektualitas, maka ormas lebih mementingkan kuantitas sebagai senjata mereka. Kalau sudah ramai maka pasti berani, apalagi jika basisnya memang orang bermental keras. Jika sudah begitu, sudah pasti pihak yang mau punya suara dan berpengaruh akhirnya bergabung. Ya itu analisa sesaat saya saja sih, tapi emang aneh sih. Dan saya menulis ini justru karena peduli dan ingin marwah bela diri asli negeri ini kembali pada marwah dan tata kramanya, bahwa belajar bela diri untuk melindungi diri dan sesama. Rasanya miris dan sedih kalau bukan kepahlawanan tapi keonaran yang diciptakan. Apalagi pelakunya generasi muda bahkan bocah. Sadarkah kalian diperalat dan kehancuran diri sendiri yang kalian dapat?